Modal sosial, Anda pasti pernah dengar istilah ini kan? Dan mungkin sama seperti banyak orang, Anda juga agak bingung, ini maksudnya apa sih? Tenang, Anda nggak sendirian. Ini tuh salah satu konsep paling penting dalam ilmu sosial, tapi sekaligus salah satu yang paling susah dipegang. Nah, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Nah, ini dia biang keroknya. Bayangin deh, ada satu istilah yang bisa berarti koneksi buat cari kerja, rasa saling percaya di komplek, atau bahkan semangat gotong royong. Semua jadi satu. Gak heran kalau para ahlinya sendiri sampai bilang kalau konsep ini tuh, ya, kacau secara definisi. Satu istilah, tapi maknanya bisa beda-beda banget tergantung siapa yang ngomong. Tapi anehnya nih, di balik konsep yang acak adut ini, manfaat yang dijanjikan itu luar biasa banget. Ini bukan cuma soal dapat kerjaan lebih gampang atau nilai anak di sekolah jadi lebih bagus. Katanya manfaatnya itu bisa sampai bikin masyarakat lebih sehat, bahkan bikin demokrasi di sebuah negara berjalan lebih baik. Kontras banget kan? Definisinya aja nggak jelas, tapi kok dampaknya bisa sedahsyat itu? Nah, ini pertanyaan utamanya yang akan coba kita jawab bareng. Gimana ceritanya sesuatu yang katanya sepenting ini kok malah susah banget dipahamin? Ternyata ada cara untuk menjernihkan semua kekacauan ini. Kuncinya ada di sebuah kerangka kerja yang menurut saya cerdas banget. Para peneliti ini punya ide yang brilian. Daripada pusing nyari satu definisi besar yang cocok buat semua, gimana kalau kita pecah aja jadi 3 pertanyaan dasar? Dan ternyata, begitu kita jawab 3 pertanyaan ini, boom, semua teori yang tadinya kelihatan saling bertentangan, tiba-tiba jadi nyambung dan masuk akal. Oke, pertanyaan pertama. Ini soal di mananya. Kalau kita ngomongin aset dari hubungan sosial kita, entah itu informasi lowongan kerja, pinjaman uang, atau sekedar rasa percaya, sebenarnya aset itu disimpan di mana sih? Jawabannya itu ternyata ada dalam sebuah spektrum. Di satu ujung, sumber dayanya itu nempel di individunya. Misalnya teman Anda punya uang banyak atau punya keahlian khusus. Tapi di ujung spektrum yang lain, sumber dayanya itu ada di dalam hubungannya itu sendiri jadi milik bersama. Contohnya, semangat gotong royong atau rasa saling percaya di lingkungan RT Anda. Itu kan bukan punya Pak RT doang, tapi milik semua warga kan? Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Sekarang kita ngomongin bentuk jaringannya. Kan nggak semua circle pertemanan itu sama ya? Nah pertanyaannya, pola hubungan yang kayak gimana sih yang ngasih keuntungan paling besar? Di sini ada dua pola utama yang kontras banget. Pertama, ada yang namanya penutupan atau closure. Ini tuh geng yang solid dan erat banget, di mana semua orang saling kenal. Ini ampuh banget buat bangun kepercayaan. Nah, kebalikannya adalah perantara atau brokerage. Ini adalah posisi di mana Anda jadi jembatan yang menghubungkan dua circle yang tadinya nggak nyambung. Wah, ini posisi yang strategis banget buat dapat informasi baru dan peluang unik. Dan terakhir pertanyaan pamungkasnya nih, dan mungkin yang paling penting, semua keuntungan dari modal sosial ini pada akhirnya buat siapa? Apakah cuma buat keuntungan pribadi atau untuk kebaikan bersama? Ini poin yang krusial. Kadang, modal sosial itu nguntungin satu orang secara langsung. Misalnya Anda dapat kerjaan baru lewat koneksi. Jelas, itu keuntungan buat individu. Tapi, di lain waktu, manfaatnya itu dirasain bareng-bareng sama seluruh kelompok atau kolektif. Contohnya, lingkungan perumahan jadi lebih aman karena para tetangganya kompak dan saling menjaga. Nah, itu kan manfaat yang dirasakan semua orang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita akan pakai 3 dimensi tadi sebagai sebuah peta untuk melihat gimana pemikiran para raksasa sosiologi seperti Bourdieu, Coleman, dan Bird. Dulu teori mereka kelihatannya saling tabrakan, tapi ternyata mereka cuma ngomongin bagian yang beda-beda dari satu gambar besar yang sama. Dan inilah dia petanya. Tenang-tenang, jangan pusing dulu lihat grafik 3D ini. Anggap aja ini seperti GPS untuk berbagai teori. Setiap sumbunya itu mewakili satu dari 3 pertanyaan yang kita bahas tadi. Di mana sumber dayanya, bagaimana bentuk jaringannya, dan untuk siapa keuntungannya. Kerennya, setiap teori dari para pemikir itu punya koordinat uniknya sendiri di dalam peta ini. Ya, saya ngerti. Ngelihat dalam 3 dimensi kadang bikin kepala ngebul. Jadi, yuk kita pipihkan petanya dan kita lihat dari sudut pandang 2 dimensi. Dengan begini kita bisa lebih gampang bandingin para pemikir. Misalnya, kita bisa fokus lihat perbedaan mereka hanya dari sisi bentuk jaringan dan untuk siapa keuntungannya, sambil kita abaikan dulu dimensi yang ketiga untuk sesaat. Nah, ini dia momen aha-nya. Coba kita lihat perdebatan klasik antara James Coleman dan Ronald Bird. Dulu mereka ini dianggap berseberangan total. Coleman bilang jaringan yang solid dan tertutup itu yang terbaik untuk komunitas. Sementara Bird bilang justru jadi jembatan yang menghubungkan kelompok-kelompok yang terpisah itu yang paling menguntungkan buat individu.
Kerangka ini nunjukin kalau mereka berdua itu nggak ada yang salah. Mereka itu cuma lagi melihat dua sudut yang berbeda dari ruangan yang sama. Oke, teorinya cukup. Sekarang, mari kita lihat gimana kerangka 3 dimensi ini bener-bener kepake buat ngebantu kita memahami berbagai penelitian di dunia nyata, dari isu kesehatan sampai urusan imigrasi. Lihat deh betapa praktisnya kerangka ini. Di studi kesehatan, misalnya, kita jadi bisa bedain, ini orang sehat karena temannya dokter, atau karena dia hidup di komunitas yang saling mendukung. Beda kan cara analisanya? Atau di kriminologi, kita jadi paham kenapa geng yang solid bisa melindungi anggotanya, tapi di saat yang sama juga bisa jadi jaringan kriminal yang efektif. Kerangka ini benar-benar ngasih kita lensa yang lebih jernih di berbagai bidang. Dan ini poin kuncinya. Kerangka ini bukan cuma sekedar rak buku buat ngerapiin teori-teori lama. Dengan memetakan semua yang udah kita tahu, kita justru bisa ngelihat ada daerah-daerah kosong di peta, kombinasi-kombinasi yang belum pernah diteliti. Ini ibarat menemukan benua baru untuk dijelajahi oleh para peneliti di masa depan. Baiklah, setelah kita menjelajahi peta modal sosial ini, yuk kita rangkum poin-poin terpenting yang perlu kita ingat dari pembahasan kita kali ini. Para penulis studi ini sendiri merangkumnya dengan sangat baik. Intinya gini, pertama, definisi modal sosial itu memang beragam dan bikin komunikasi jadi susah. Kedua, 3 dimensi yang kita bahas tadi berhasil menangkap semua keragaman itu. Ketiga, kalau digabungkan, jadilah sebuah peta yang jelas. Dan keempat, peta ini membuka jalan untuk penelitian yang lebih canggih di masa depan. Simpel kan? Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran ini untuk Anda. Gimana kalau kita melihat modal sosial itu bukan sebagai sesuatu yang kita punya atau tidak punya? Dengan kerangka kerja ini, kita bisa melihatnya sebagai serangkaian tuas. Tergantung tujuan Anda, apakah untuk untung pribadi atau untuk untung bareng-bareng, apakah Anda butuh kepercayaan atau informasi baru, Anda bisa belajar untuk menarik tuas yang tepat. Dan cara pandang seperti itu mengubah segalanya, bukan?